Sudah banyak teman-teman yang sudah join. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam Kak, malam. Malam Pak. Malam Pak. Waalaikumsalam, malam Kak. Malam Kak. Malam Pak. Nggak pada malam mingguan ini teman-teman. Sajane malam mingguan. Oke, langsung saja ya biar sempet malam minggunya nih. Jadi di sini saya dan Bu Joman akan mensimulasikan bagaimana proses KRS. Mungkin sebelum kita mulai simulasinya ada yang perlu disampaikan, Bu Joman. Saya persilakan waktunya. Nggak ada, San. Aksan mulai dulu aja. Oh ya. Jadi saya langsung aja ya. Teman-temannya yang join, bisa join ya. Sudah kelihatan ya gambarnya ya? Iya. Sudah. Nah, punya teman-teman sudah muncul kayak gini belum? Sudah. Sama. Nah, ini kan kita mulai dari pertama ya. Teman-teman itu ada yang loginnya gagal. Kenapa bisa gagal? Karena teman-teman masih menggunakan email, menggunakan user yang pas teman-teman dapat dari email itu. Nah, biasanya kan gini, misal 312206. Nah, kan biasanya seperti ini. User itu sudah nggak bisa digunakan karena sudah diubah menjadi name. Nah, kalau mau login, teman-teman bisa pakai email yang teman-teman gunakan pas daftar kemarin. Kalau bisa juga menggunakan NIM. Nah, kalau nggak tahu NIM-nya, login dulu pakai emailnya. Emailnya masih pada ingat kan ya? Yes. Pasti banget. Wait. Oke, sampai halaman login dulu nih. Ada yang gagal nggak loginnya? Enggak. Yang lainnya? Enggak, Kak. Enggak ada, Pak. Oke, nggak ada yang gagal ya. Saya lanjutin. Di sini saya coba login ya. Nah, ingat di sini teman-teman bisa login pakai email atau pakai NIM. Nah, kalau nggak tahu NIM-nya berapa, login dulu pakai emailnya. Terus passwordnya sama seperti yang teman-teman kemarin pas daftar. Kalau muncul kayak gini, ada halaman verifikasi kayak gini, teman-teman pilih sesuai dengan petunjuknya. Nah, karena di sini pohon palem, dipilih yang gambarnya pohon palem. Oke. Nah, sampai sini nih. Ada yang beda nggak tampilannya seperti ini? Enggak, Kak. Mungkin ada yang tulisannya sudah mendapatkan NIM, tapi belum melakukan tes. Ada? Tulisannya belum itu masuk, tapi aku udah pernah ngerjain. Itu gagal. Nanti habis ini namanya di di chat ke saya ya. Kak siapa ini?
Kak Siti Nurhaliza. Ya, Maaf ya Kak, agak berisik soalnya lagi ada kerja freelance event Ya. ini. Oke, sambil lanjut. Kalau semua proses sudah selesai, nggak ada tulisan silakan menuju halaman tes, pasti tampilannya seperti ini. Jadi di halaman ini indeks prestasi semester. Jadi ini akan muncul ketika nanti teman-teman sudah menyelesaikan semester 1. Oke, nggak ada kendala di sini. Terus ke menu akademik. Di sini kita pilih yang materi dulu. Nah, di menu materi ini pasti bakal kosong. Kosong kenapa? Karena dosennya belum menginputkan materi yang akan disampaikan ke teman-teman. Nah, jadi nanti setiap mata kuliah di sini akan muncul mata kuliahnya dan di sini akan muncul materi-materinya. Jadi teman-teman nggak perlu sibuk gitu kirim-kirim WA gitu ya. Nah, ini kosong karena belum diinput sama dosennya. Terus lanjut ke menu kartu hasil studi. Oke, di kartu hasil studi ini belum muncul sama karena karena akan muncul di akhir semester, baru muncul. Nanti di situ ada nilai, terus semua absensi teman-teman akan muncul di situ. Nanti kalau yang butuh transkrip, teman-teman tinggal langsung klik menu kartu hasil studi ini. Tinggal di print, nanti langsung dibawa ke BAK untuk ditandatangani. Kayak gitu ya. Terus kemudian kalau jadwal sama, ini masih proses di input sama bagian akademik. Jadi masih kosong, belum ada jadwalnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin paling lama besok malam sudah ada menu jadwalnya ini. Ini yang paling penting nih, rencana studi. Kalau teman-teman klik di sini, nah di sini bakal muncul semua menu, semua mata kuliah yang akan teman-teman ambil di semester ini. Di sini sudah pada milih kan ya? Sudah dicentang semua? Sudah, Pak. Nah, tadi kalau nggak salah, saya lihat di grup itu ada yang nggak dicentang semua, kayaknya. Berarti itu harus dicentang semua ya Kak? Benar. Jadi, semua mata kuliah ini di setiap semester itu harus dicentang semua, karena kalau teman-teman milih mata kuliahnya milih mata kuliah sendiri, nanti teman-teman bakal bingung, harusnya yang mata kuliah ini diambil di semester pertama, kok malah diambil di semester terakhir, kayak gitu. Jadi, di sini teman-teman centang semua mata kuliahnya. Mungkin ada yang sambil ngikutin, ada? Oke, sambil ya. Nah, terus kalau sudah dicentang semua seperti ini, pilih yang ajukan di bawah. Diajukan. Nah, nanti di sini akan ada tulisan berhasil. Terus kok tadi ada yang gagal, kenapa sih kok gagal? Itu karena coba cek di sini. Keterangannya sudah diajukan. Kalau teman-teman ngajukan lagi, pasti akan gagal karena di sini teman-teman sudah mengajukan. Ada yang kayak gini nggak? Ada Kak, saya. Oh, tuh ngaku kan. Ada Kak, saya. Jadi dicek di keterangannya ini. Kalau sudah diajukan, berarti KRS-nya sudah berhasil. Terus langkah kedua. Langkah kedua setelah kita ngajukan KRS gimana? Kita hubungi dosen walinya. Nah, kita tahu dosen wali itu di mana? Dicek di bagian rencana studi.
kemudian pilih yang menunggu. Nah, di sini kalian bakal tahu dosen walinya. Kayak di sini nih, atas nama Ardan Ardani. Dosen walinya siapa? Ibu Yuniawati Ekaningrum. Nah, nanti Mas Ardan ini menghubungi Ibu Yuni. Bu, saya telah mengajukan KRS, mohon untuk persetujuannya. Kayak gitu ya. Nah, sampai sini nih. Masih ada yang bingung nggak? Atau mungkin ada yang belum dosen pembimbingnya belum muncul? Bukan dosen pembimbing sih, dosen wali kalau dosen pembimbing. Atau mungkin ada error nih sampai sini nih. Masih menunggu persetujuan, Pak. Nah, kalau tulisannya masih menunggu persetujuan, nanti dosen walinya dihubungi ya. Di chat aja. Nomor WA-nya, Bu Nyoman ini kalau nomor WA-nya minta ke Ibu ya? Atau gimana? Iya, nanti di-share di grup aja, San. Oh ya. Ya. Jadi nomor dosen walinya di chat di grup ya. Nah, kalau sudah tahu dosen walinya nih, kalau ngechat dosen walinya, ada tata caranya. Tata caranya, pertama itu gunakan bahasa yang sopan. Pertama tuh salam dulu. Habis salam, kenalkan namanya siapa, dari semester berapa, kemudian maksud dan tujuannya apa. Dan terakhir jangan lupa terima kasih. Misalnya kayak ada kayak Kak Marcelia nih. Kak Marcelia dari prodi apa ya? Halo? Oh, atau yang lain nih. Siapa ya? Kak Rahmat nih, dari prodi apa kalau boleh tahu? Dari prodi perhotelan, Kak. Dosen walinya namanya? Bu Yuniawati. Ah, Ibu Yudi, sama toh. Nah, jadi nanti Kak Rahmat chat Ibu Yuninya bilang selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam. Kalau malam dipastikan jangan lebih dari jam 8 malam. Karena Ya, kalau Kak. sudah jam 8 sudah waktunya ini istirahat. Oke, kemudian bilang selamat pagi Ibu. Saya Rahmat dari Prodi Hotel. Ingin mengajukan KRS Ibu, mohon untuk disetujui. Terima kasih. Ingat ya bahasanya yang dijaga, jangan masalah. Bu minta tolong. Nah, dia bilang Bu atau Pak minta tolong untuk KRS saya disetujui. Itu kan kurang sopan ya, kayak gitu. Ya. Terus lagi ya. Oke nih, sampai sini. Ada yang masih error nggak? Boleh disampaikan dong, errornya gimana? Atau mungkin mata kuliahnya belum muncul nih? Ada yang belum bisa login barangkali? Ada enggak? Atau sudah bisa semua? Sudah bisa semua ya? Ini masih 40 anak ini, kurang banyak seharusnya. Yang hadir 41, kalau ketambahan saya sama Aksan 3 akun, ada 38. 38 itu kurang banyak, harusnya 100 lebih ya. Pada kemana mereka semua ini? Malam minggu, Bu. Mudah-mudahan dia malam minggu. Iya. Tapi kan tetap bisa disambi gitu loh. Iya. Seharusnya. Ya nggak apa-apa, nanti kalau misalkan ada temannya yang nanya, kalian yang di sini nanti kasih petunjuk ya ke teman-temannya itu ya. Iya, siap, Bu. Oke. Oke. Kalau ada yang belum bisa login, mungkin belum tahu NIM-nya atau yang tadi dijelasin kurang paham atau terlalu cepat, kalian bilang aja ya. Soalnya ini nanti KRS-an
nanti kalian semester 2, 3 sampai 6 kalau yang D3, kalau D4 sampai 8 semester itu tetap harus kalian pakai untuk lensa ini kalau nggak ada perubahan. Jadi tetap tiap mau memulai semester harus KRS-an dulu, wajib hukumnya. Oh ya, ada yang mau nanya kayaknya. Fiorentina ya? Mau nanya kah? Silakan. Selamat malam, Ibu Yaman. Selamat malam, Vio. Saya Vio dari Prodi Perhotelan. Iya, silakan. Mau tanya, untuk yang di bagian pengajuan KRS, itu kan di kolom paling bawah ada KRS chart, yang dimana ada SKS dibelanjakan 0/24. Iya. Nah, ini kan sudah saya checklist semua, tetapi masih ada 0/4 atau masih ada sisa 4, itu apakah tidak apa-apa? Masih ada, yang 4 itu ini Kak. Karena totalnya kan di sini kan kurang dari 24 tuh. Iya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi sudah dicentang semua kan? Sudah saya centang semua. Oh ya, kalau sudah dicentang semua, nggak ada masalah. Kecuali di keterangannya ini ada mata kuliah yang strip. Misal kayak etika profesi ini, keterangannya strip seperti... Mas, ini punya saya, Siti Nurhaliza, kok tetap ya udah ngerjakan ulang, tapi tetap tulisannya gini. Ups. Bentar. Bentar ya, Halisa, tunggu sebentar ya. Ini Vio masih jawab yang Vio dulu ya. Iya. Iya. Tunggu ya. Nah, nanti kalau ada mata kuliah yang nggak dicentang, belum diajukan, itu keterangannya minus kayak gini. Jadi pastikan nanti kalau ada mata kuliah yang minus gini, ini harus BAK yang harus bagian akademik yang melakukan KRS, karena teman-teman nggak bisa. Jadi tolong nanti kalau mungkin ada yang belum melakukan KRS, pastikan semua mata kuliah ini sudah dicentang. Kayak gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Saya tambahin sebentar ya. Jadi 24 SKS yang kalian lihat itu batas SKS yang bisa diambil oleh mahasiswa per semester. Berhubung di NSC itu sistemnya paket itu artinya semua mata kuliah dalam satu semester itu sudah tersedia dan kalian nggak bisa pilih mata kuliah lain gitu loh. Kalau di kampus, universitas atau institut, sekolah tinggi dan lain-lain mungkin bisa gitu kan. Kalian mau belanja mata kuliah apa yang ingin kalian ikuti. Mungkin ini semester 1 kalian bisa ambil semester 3. Kalau di kampus lain barangkali bisa gitu. Tapi kalau di NSC karena sistemnya itu sistem paket, jadi sudah tersedia mata kuliah yang harus kalian ambil. Jadi kalian tinggal centang aja, pastikan semuanya sudah tercentang, lalu klik ajukan. Gitu. Kalau misalkan ini semester 1, lalu semester 2 kalian misalkan mau ngajukan lagi, itu nanti muncul mata kuliah, barangkali ada mata kuliah yang belum lulus. Nah, karena ganjil bisa diambil di semester ganjil juga, itu nanti akan muncul lagi di semester 3. Misalkan semester 1, bahasa Inggris 1 ada yang nggak lolos, atau misalkan nilainya D atau E, itu nanti kalian bisa ambil lagi di semester 3 gitu. Jadi nggak bisa ambil semester 1 lalu milih semester 3 atau semester 5 untuk ngambil karena masih ada sisa 4 mata kuliah tadi. Nanti semoga bisa dipahami ya. Jadi untuk yang semester 1 untuk prodi perhotelan memang 20 SKS. Nanti untuk semester 2 sampai semester 6 itu beda lagi. Gitu. Pokoknya batas kalian ambil SKS itu 24, itu sudah standar dari Dikti. Kalau mahasiswa mau ambil SKS per semester itu harus 24 maksimal. Jadi nggak boleh lebih. Karena batas kemampuan anak atau orang Indonesia itu dibatasi cuma sampai 24 SKS saja. Di luar itu mungkin nanti kepala kalian bisa pecah. Barangkali mesti itu untuk pertimbangannya ya. Jadi semoga bisa dipahami, sistemnya sistem paket. Kalau ada strip 4 itu berarti ada sisa 4 SKS yang memang nggak bisa diambil
atau nanti semester depan kalau mau ambil bisa, tapi ngambilnya kalau ada mata kuliah yang nggak lulus. Nah, gitu maksudnya. Gitu ya, Vio ya. Baik Bu Nyoman, terima kasih sudah Nah, cukup jelas. sama-sama ya. Terus tadi ada lagi Halisa ya. Halisa, Ya Bu, Aliza Bu. gimana? Tetap nggak bisa Bu, kan sudah ngerjakan ulang, tetap keluarnya gitu, ops gitu tadi. Sudah ini maksudnya sudah ujian. Itu keterangannya apa? Anda telah mendapatkan NIM namun belum melaksanakan tes masuk. Silakan melakukan tes masuk terlebih dahulu. Ini kan tadi kan katanya Mas Eska suruh nyoba lagi 2 kali, ternyata coba lagi tetap ini keluarnya. Gimana San, Aksan? Aksan, where are you? Oh ya, habis ini tak bypass untuk ujiannya ya. Tapi kalau ada yang kayak gitu, tolong pastikan dicoba dulu ujiannya. Nanti kalau ternyata coba beberapa kali tetap sama aja, baru saya coba lewatkan kayak gitu. Kayak gitu ya, Kak Alisa ya. Jadi Oke. nanti dipantau sama Aksan aja by chat ya. Disimpan nomornya Mas Aksan untuk Alisa ya. Iya, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi untuk yang KRS. Pastikan kalian sudah KRS-an semua ya, karena Senin sudah mulai kuliah. Gitu. Kuliahnya offline juga. Sudah bisa semua? Sudah, Bu. Sudah ya, berarti nggak ada masalah. Sudah. Mungkin saya nambahin dikit ya tentang dosen wali nih. Nah, dosen wali ini dosen wali ini nggak cuma teman-teman chat ketika teman-teman lagi proses KRS saja. Nah, dosen wali ini kalau teman-teman ada kendala misal nggak bisa lanjut kuliah nih dan butuh mau ngajukan cuti, itu nanti teman-teman bisa konsultasi dulu ke dosen wali. Nanti kalau dosen wali tidak bisa memberikan solusi, baru teman-teman ngajukan ke Kaprodi. Masalah apa aja sih yang yang bisa dihubungin ke dosen wali itu? Ya macam-macam. Mungkin kalau teman-teman ternyata di tengah jalan nggak bisa nggak bisa ngerjain tugas gitu kan. Nah mungkin bisa kerjain tugas sih misal ada kendala absen gitu. Nah teman-teman bisa tanya dulu ke dosen wali, Pak absen saya di BAK nggak sesuai nih Pak. Nah solusinya gimana? Itu teman-teman bisa chat dulu dosen walinya. Nanti biar dosen walinya coba menghubungi bagian akademik gitu. Jadi dosen wali ini nggak cuma sekedar teman-teman ngajuin KRS gitu aja. Diingat ya kayak gitu ya. Nanti ada yang nanti pokoknya dosen wali itu adalah orang tua kedua kalian kalau di kampus. Jadi ada masalah apapun ya kalian bisa curhat gitu ke dosen wali. Oke, saya lanjutkan lagi ke menu riwayat nih yang terakhir. Nah, di menu riwayat ini semua riwayat mata kuliah yang teman-teman sudah ambil. Nanti muncul di sini.
Nah, kalau sudah disetujui sama dosen wali, misal kayak ke siapa ya? Kak Dimas nih, dosen walinya siapa Kak Dimas? Tuh, Ya, dosen walinya siapa Kak? bentar saya cek dulu. Belum dicek. Oke, siapa ya? Kak siapa ya? juga. Ya, mungkin Kak siapa ya? Kak Diva Ketriana. Dosen walinya siapa Kak? Bu Ika. Bu Ika. Nah, nanti kalau sudah disetujui, misal Kak Diva sudah chat Bu Ika, bilang untuk pengajuan KRS. Nah, nanti di sini status diajukan akan berubah menjadi disetujui. Nah, kalau nggak disetujui gimana? Nanti nama teman-teman nggak akan muncul di absen. Itu kendalanya. Jadi, pastikan teman-teman sudah KRS, kemudian sudah disetujui sama dosen pembimbing. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini masih ada yang kendala? Kak, boleh tanya Kak, Ya, kalau dosennya belum balas kayak mana Kak? kalau dosennya belum balas, dicat dulu sekali, besoknya dicat lagi. Oh iya, baik Kak. Kasih Kak. Ada lagi? Nggak ada? Mungkin Bu Nyoman mau nambahin? Ya, nambahin kalau misalkan apa namanya belum disetujui dosen wali, nggak apa-apa ikut kuliah aja dulu. Atau barangkali ada yang kelupaan nih belum KRS-an karena nggak sempat atau karena nggak ada kuota. Nggak apa-apa kuliah aja dulu. Nanti waktu di kampus baru KRS-an, minta tolong sama temennya kayak gitu. Maksudnya petunjuk untuk langkah-langkah KRS-an tuh kayak gimana. Terus Senin besok kan sudah mulai kuliah ya, sudah ada jadwalnya, ada ruangannya juga. Pastikan jangan terlambat karena first impression itu benar-benar akan melekat gitu. Dari segi penampilan juga diperhatikan. Kalian kan sudah, kalau yang sudah kerja pasti udah paham. Yang belum sempat kerja atau belum pernah kerja sebelumnya dan baru pertama kali ini kuliah, itu juga harus diperhatikan untuk penampilan. Nggak boleh pakai jeans ya, harus pakai sepatu, kalau bisa celana kain, yang sopan pokoknya. Karena pendidikan vokasi itu kalian dipersiapkan untuk bisa siap kerja. Atau bagi yang sudah kerja itu dipersiapkan untuk jadi yang lebih baik lagi gitu dari segi penampilan, dari skill kalian, dari cara berpikir juga kayak gitu ya. Terus nggak ada kendala ya atau mau ada pertanyaan, ini kelasnya kelas pagi dan malam, saya mau ambil yang mana ini bingung. Kalau misalkan kalian belum kerja, kalian masuk kelas pagi aja. Karena biasanya nih kalau menurut saya sendiri juga kalau pagi itu nerima sesuatu itu fresh gitu. Kalau yang sudah kerja bukan berarti malam itu nerima sesuatu nggak fresh, bukan berarti seperti itu juga. Itu tergantung dari masing-masing ya. Tapi kalau kalian belum kerja, sebaiknya dianjurkan masuk pagi. Tapi kita tidak pernah memaksa harus masuk pagi atau harus masuk malam, enggak. Terserah kalian. Yang penting kalian masuk aja, rajin masuk, ikuti sesuai dengan jadwal dan
apa namanya, nggak ada bolong-bolongnya, nggak ada bolos-bolosnya gitu. Itu udah bagus, gitu ya. Ada yang barangkali kurang jelas kalau mengenai jadwal dan lain sebagainya. Untuk yang lain-lain barangkali nanti tiba-tiba terpikir di rumah, bisa tanya ke Kaprodi atau dosen walinya mengenai akademik, mengenai semuanya, tentang keuangan, pembayaran, dan lain sebagainya bisa tanya ke PAUK atau ke dosen wali. Kalau akademik bisa ke BAK dan dosen wali. Seperti katanya Mas Aksan tadi, dosen wali itu orang tua kalian di sini. Jadi apapun yang kalian lakukan yang di sini itu dosen wali wajib tahu. Jadi kalau kamu atau kalian mengalami kesulitan, pastikan curhatnya ke dosen wali. Jangan ke teman, karena belum tentu teman juga bisa kasih jalan keluar, kasih solusi. Kayak gitu ya. Itu ada yang tanya tadi Hasan di chat. Nomor WA Pak Fitro. Oh ini Kak Salsabila ada yang tanya nih. Untuk alma mater dan seragam kapan ya? Untuk alma mater ini masih dijahit kalau nggak salah terakhir. Benar Bu ya? Iya, masih dalam proses. Berangkat ya. Terus untuk nomor dosen wali nanti di-share di grup masing-masing. Oke. Masih ada yang kesulitan? Atau ada error? Halo, Saya masih kata dia. masih error yang itu loh Kak, yang pengajuan kan sudah pengajuan SKP itu ya, bentar Kak, bentar. Ya, KRS. Habis itu loh Kak, habis itu kan kita kan yang ada merah-merahnya tuh loh Kak. Itu terus diapakan itu Kak? Saya masih ketinggalan itunya Kak. Merah-merah itu kalau kata Riza cek. Ya share nih ya. Di menu pengajuan ini, di sini keterangannya sudah diajukan apa belum? Sudah Kak. Nah, kalau sudah diajukan, nanti kata Riza hubungi dosen walinya langsung ya. Oh iya Kak. Sudah tahu dosen walinya? Belum Kak. Siapa Kak? Dicek di menu. Yang tadi ada merah-merahnya itu kali ya? Iya Kak. Di menu menunggu ini. Menunggu. Ya, namanya menunggu tulisannya. Oh. Menunggu ya benar. Ya. Kelihatan kan Riza? Kelihatan. Nah, dosen walinya kata Riza siapa? Bu Ika? Bentar Kak, lemot Kak paketannya. Kak, kalau untuk dosennya dosen walinya saya Ya. Dosen walinya kenapa? belum tahu nama dosen walinya Kak. Nah, itu tadi di menu menunggu. Nah, dicek. Aduh, mana ini? Diklik di rencana studi. Sama-sama ya. Di rencana studi, diklik bagian menunggu. Nah, nanti dosen walinya muncul di bagian atas. Nih. Nih, pembimbing nih. Yuniawati Ekaningrum. Kak. Ya. Ya, Pak Thomas, Kak. Nah, Pak Thomas. Jadi nanti kata Riza hubungin siapa? Pak Thomas. Nah. Pak Thomas. Nah. Oh iya.
Makasih ya, Kak. Oke. Ada Ini lagi? yang Ah, ini tuh, Kak, yang maksudnya hijau status ajukan ini kita klik apa? nah, nanti kata Riza hubungi Pak Thomas. Ya. Nah, bilang selamat Kak. pagi atau selamat siang atau selamat malam. Saya Tariza dari Prodi AK semester Prodi Akuntansi semester 1. Mohon izin untuk melakukan KRS. Mohon untuk disetujui. Kayak gitu ya. Oke. Ada lagi? Masih ada? Ada lagi yang tanya? Untuk nomor dosen wali nanti di-share deh di grupnya. Segera nih. Oke, sampai sini masih ada yang error? Atau masih bingung dosen walinya siapa? Enggak, Kak. Kak, saya mau nanya. Selamat malam, syaratnya Pak. Iya, Siapa dulu nih? iya duluan aja nggak apa-apa. Kalau semisalnya ngambil kuliah pagi, terus kalau kuliah paginya itu ada acara, bisa ngambil kuliah malamnya enggak? Nah, kalau kuliah pagi, prodi apa ya kalau boleh tahu kakaknya? MPI. MPI. MPI ada kelas pagi, Bu? Pagi malam gitu maksud. MPI kelasnya satu aja. Malam Pagi. aja. Malam aja. Kelas Oh, malam aja. Iya. Oh, Itu tadi yang maksud saya ada kelas pagi, kelas malam itu kelas-kelas tertentu kayak hotel, teknologi komputer, sama administrasi bisnis. Untuk yang pengelolaan perhotelan, MPI, akuntansi itu kelasnya satu kelas saja. MPI sama pengelolaan perhotelan itu kelasnya malam. Akuntansi kelasnya pagi. Jadi nggak bisa kalian milih, ya. Nggak bisa. Terus pastikan kalau misalkan ada izin karena sesuatu yang sangat mendesaknya apa sih biasanya? Sakit, ya kan? Atau terjadi hal-hal yang force major, ada tiba-tiba jatuh atau apa yang kita nggak tahu dan kita nggak sengaja, kita nggak pernah rencanakan sebelumnya, kayak gitu-gitu, itu mendesak, baru izin. Kayak gitu ya. iya Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Karesan? Oke. Apa masih ada? Enam bulan, tapi harus tetap diingat gitu. Kalau buka-buka lensa, lihat-lihat jadwal dan lihat-lihat nilai itu kalian bisa lakukan tiap saat. Tapi kalau KRS-an, kalian cuma bisa lakukan satu kali dalam 6 bulan sekali, kayak gitu. Dosen walinya memang berbeda, iya. Dosen walinya berbeda-beda di satu prodi, karena dalam satu program studi itu ada 6 atau 5 dosen tetap. Nah, ada 5 dosen tetap itu dibagi banyaknya mahasiswa yang ada di prodi tersebut. Nah, mahasiswanya itu nggak cuma semester 1 aja ya, ada semester 3, semester 5, atau semester 7 untuk yang D4. Jadi itu kalian dibagi. Nah, antara anak mahasiswa A dan mahasiswa B itu belum tentu sama.
Kalaupun sama ya kebetulan, karena memang yang membagi dosen wali itu biasanya kaprodi. Dosen wali belum tentu kaprodinya sendiri. Ada yang kaprodinya sendiri, ada yang bukan. Kayak ini tadi siapa, Ardan Adani ini, pembimbing dosen wali itu Bu Yuniawati. Nah, Bu Yuniawati kan dosen tetap NSC, bukan kaprodi. Barangkali ada yang lain yang dosen walinya Bu Wiwin, atau dosen walinya Bu Nina. Kebetulan aja memang dengan kaprodinya sendiri. Gitu. Ya. Kalau mau nanya-nanya ke kaprodi, nggak masalah. Karena meskipun Bu Wiwin atau Bu Nina bukan dosen wali kalian, tapi kalian barangkali belum dapat solusi dari dosen wali, atau dosen walinya lagi repot, belum bisa kasih jawaban, kalian curhat ke kaprodi juga bisa. Ya, gitu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Iya. Nggak ada, San. Kalau nggak ada, kita akhiri aja Bu ya. Masih ada waktu buat malam mingguan ini Bu. Kamu malam mingguan kemana? Ya. Oh, ini ada lagi San yang tanya. Oh, nggak malam mingguan ini berarti Bu. Kalau aku nggak malam mingguan, sudah senior, San. Oh iya. Ada yang nanya dari Karisudin. Jadwal ada kuliah pagi dan malam, misalkan seling-seling, boleh enggak apa-apa, diperbolehkan. Karena dosennya dibikin sama. Jadi antara kelas pagi sama kelas malam itu sama. Ada juga yang nggak sama, itu beberapa mata kuliah aja, itu di prodi Adbis, itu ada yang nggak sama, karena memang dosennya yang nggak bisa. Nggak masalah, boleh aja, diperbolehkan. Tapi kalau kita nganjurinnya pagi Bu ya. Kenapa? Kalau kita nganjurinnya pagi ya. Pagi, ya. Karena Soalnya kalau malam juga rame, parkiran rame, terus kelasnya juga penuh. Kalau pagi lebih bisa konsentrasi. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, cuman kalau karena keadaan yang nggak memungkinkan dia masuk pagi, ya nggak apa-apa masuk malam. Biasanya juga kalau yang pagi itu kebanyakan itu mahasiswanya itu diajak penelitian. Kayak dosen ya. Jadi kayak dosen prodi teknologi komputer itu dosen pagi itu banyak ngajak mahasiswa-mahasiswa yang masuk pagi itu diajak penelitian, kayak bikin robot, terus bikin alat-alat cerdas. Ya, ya. Nah, itu kalau untuk yang teknologi komputer ya. Nah, kalau akuntansi itu yang paling sering tuh siapa ya? Pak Thomas. Ya, biasanya diajak ke mana? Kuliahnya ada yang enggak, cuma di kelas aja ya. Kelas meetingnya mereka ngajaknya di kantor mana gitu, kantor ada yang di Bea Cukai atau apa gitu kan ya. Kalau komputer diajakin ke sana. Terakhir itu di PT BOS kelasnya. Yang di Jalan Diponegoro itu kan ya? Nah, di Jalan Monogoro. Sama makanya Pak Arif. Rugi kalau masuk malam. Kalau ada misalkan ada kegiatan seperti itu yang masuk malam, izin aja kerjanya. Izin nggak masuk karena harus ikut kelas meeting di luar. Wah, eman nih mumpung lagi kuliah di luar, atau mungkin ada visit ke perusahaan, itu kalian bisa izin. Nanti kalau mau surat izin dari akademik kita buatkan kayak gitu. Cuman nggak sering sih, tapi sesekali pasti diajak keluar gitu, supaya tahu dunia luar sesuai dengan bidangnya biasanya ya. Nanti kalian juga ada ini biasanya kalau hotel, Adbis, MPI itu ada table manner. Nah, table manner-nya itu di hotel.
Hotelnya bisa di luar kota. Kayak gitu. Ada pertanyaan terusan dari Adinda Safitri? Gagal sama kayak yang tadi kali ya? Sama kayak si Halisa. Terus apa lagi tadi? Itu dari Kak Arsy itu, Bu. Oh. Arsy kenapa itu? Kenapa Arsy? Akuntansi kelasnya kan cuma pagi. Iya. Nah, tapi dia tuh kerjanya seminggu pagi, seminggu malam gitu. Oh gitu. Nanti bisa dikonsultasikan sama Kak Prodinya aja ya? Sama Pak Krisna, ya? Kak Dinda ini kendalanya gimana ya? Halo? Dinda? Masih di sana? Itu KRS saya gagal terus. Sudah saya coba-coba. Ya. Apakah itu harus mengonfirmasikan dulu kepada dosen pembimbing? Harus ngechat dulu. Nggak usah. Di gagalnya, di pengajuannya, keterangannya sudah diajukan apa belum? Sudah, Kak. Sudah. Kalau sudah, bisa lanjut hubungi Pak. Siapa dosen pembimbingnya, Kak? Kak Dinda, dosen pembimbingnya siapa? Oh, mungkin bisa. Dinda? Masih di luar? Oh iya. Nggak Jadi, konsen dia? Iya, Bu. ya. Sinyalnya, Bu. Oh, sinyal. Sinyal soalnya ada di kereta Mas Ian. Oh iya. Salam ya sama masinisnya ya, salam. Ya. Oke, jadi buat teman-teman, kalau ada gagal lagi, misal gagal mengajukan KRS, dicek di sini keterangannya sudah diajukan atau belum. Kalau sudah diajukan, nah teman-teman bisa langsung hubungin dosen walinya untuk menyetujui. Tapi kalau di sini statusnya, bukan statusnya sih, ada di sini tuh keterangannya minus, atau mungkin di sini mata kuliahnya ada yang nggak muncul, nah itu baru hubungi saya dulu. Baru nanti kalau sudah keterangannya diajukan, baru hubungin dosen walinya. Kayak gitu ya. Ada lagi? Sebelum ditutup? Oke, sudah bisa semua? Nggak ada kendala ya? Bisa, pasti bisa. Saya masih gagal terus. Ya Kak? Minyak saya masih gagal terus. Oh ya, nanti habis ini saya chat ya Kak Dinda ya. Oh, ini dari Kak Etik Kusumawati. Apakah kalau menghubungi dosen wali via WA? Kalau mau cepet kayak gitu sih. Jadi hubungin chat dosen walinya lewat WA. Tapi kalau ke kelas di kampus, tahu dosen walinya yang mana, nah itu bisa langsung dihubungin. Bisa langsung ngomong gitu. Tapi kalau ngomong, biasanya dosen walinya nggak tahu namanya siapa, semesternya berapa, nanti lupa. Jadi di chat aja biar cepat. Gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup Bu ya. Ya, oke. Sudah selesai, sudah bisa semua ya. Ya.
Nanti video ini saya share ke grup WA, yang grup maba itu. Kalau ada kendala, bisa lihat video itu. Kalau kendalanya belum selesai, masih error dengan error yang sama, teman-teman bisa DM saya ya. Kalau gitu, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya dan menyisakan waktunya di malam minggu ini untuk melihat saya dan Bu Nyoman. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih Hasan. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih, Pak. Kami.